Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Eka Putri Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal ilmiah mata kuliah manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul artikel yaitu layanan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif atau SPPI Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Di sini penulisnya adalah Taruri Deti Aniska dengan nama Jurnal Hanata Widya dengan volume 5, nomor 5, halaman 75 sampai 88, tahun penulisan 2006. Selanjutnya yaitu hasil review. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Penyelenggaraan Inklusif di wilayah Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu interaktif model dari Miles dan Huberman. Dan subjek penelitiannya yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran yang melayani anak berkebutuhan khusus, dan juga guru pembimbing khusus pada Sekolah Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di wilayah Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, yaitu SD Negeri Ngentakrejo yang beralamat di Temben, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, dan juga SD Negeri Butuh yang beralamat di Pereng, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama, layanan akademiknya dapat dilihat dari aspek peserta didik. Sekolah telah memberikan layanan berupa identifikasi dan juga asesmen kepada anak berkebutuhan khusus. Dari aspek kurikulum, sekolah belum melakukan pengembangan kurikulum khusus ABK. Yang selanjutnya yaitu dari aspek sarana dan prasarana, yang ada di sekolah ini masih sama seperti pada sekolah SD umumnya. Namun di SD Negeri Ngentakrejo sudah menyediakan sarana berupa akses jalan untuk anak berkebutuhan khusus dan masih dalam proses tahap pembuatan ruangan khusus untuk pendampingan ABK. Yang selanjutnya yaitu aspek pendidik. Pendidik atau guru masih merasa kesulitan dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu dari layanan non-akademik, dilihat dari aspek pengembangan life skills, masih sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Di Negeri Ngentakrejo sendiri sudah merencanakan adanya kegiatan seperti cetak batako, paving block, sablon, dan juga membatik. Dan dari aspek kegiatan ekstrakurikuler, layanan yang diberikan sekolah masih sama, yaitu tidak membeda-bedakan antara anak itu berkebutuhan khusus ataupun anak yang normal. Kekuatan dari jurnal ini sendiri adalah metode yang digunakan dan teknik pengumpulan datanya cukup mudah, tidak membutuhkan waktu lama, dan mudah digunakan oleh subjek penelitian. Jurnal yang disajikan juga sangat rinci, teratur, tertata, dan jelas, mulai dari penulisannya, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, pembahasan, sampai dari kesimpulan dan juga saran, sehingga jurnal ini memudahkan pembaca dalam memahami. Selanjutnya, kelemahan dari jurnal ini sendiri adalah subjeknya itu hanya dari tenaga pendidik tanpa mencakup dari peserta didik, sehingga apa yang dibutuhkan dalam latar belakang tidak dapat terpenuhi atau tercapai secara maksimal. Kesimpulannya yaitu
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diusulkan bahwa layanan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Mundah, Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan perhatian lebih. Dari segi kurikulumnya sendiri masih sama antara anak berkebutuhan khusus dan juga anak yang non berkebutuhan khusus. Pengajarnya belum semuanya mendapatkan pelatihan dan masih kesulitan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, serta sarana dan prasarananya yang masih belum tersedia. Namun demikian, untuk beberapa kegiatannya seperti kegiatan ekstrakurikuler, ruang kelas yang sama antara ABK dan juga non-ABK dapat membuat tercapainya tujuan pendidikan inklusif yang tidak membedakan setiap peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang diajukan, yaitu yang pertama, sebagai sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, hendaknya menyusun kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kedua, sebagai sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, hendaknya sekolah tersebut memfasilitasi adanya sarana pembelajaran dan juga fasilitas sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Saran untuk penulis agar mencantumkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan juga mengembangkan kata-kata yang digunakan agar tidak terulang-ulang dan memudahkan pembaca memahami isi jurnal meskipun penulis sudah menggunakan bahasa yang jelas dan juga rinci. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.